Jadwal final Liga 2 2023-2024. Klub top skor Timnas Indonesia dan Semen Padang promosi ke Liga 1 musim depan. PSBS Biak memastikan diri melangkah ke final sekaligus promosi ke Liga 1 musim depan setelah mengalahkan Persiraja di semifinal leg kedua pada Kamis 29 Februari 2024 sore. Mereka akan melawan Semen Padang di final. PSBS Biak mengalahkan Persiraja dengan skor 4-0 di Stadion Cendrawasih. Alberto Gonçalves dengan 2 golnya pada menit ke-47 dan 51 membantu PSBS Biak menang. Melansir dari data Transfermarkt, dia merupakan top skor Timnas Indonesia bersama Boas Solosa dengan 10 gol. Sementara 2 gol PSBS lainnya dicetak oleh Alexandro dos Santos Ferreira pada menit ke-37 dan 65. Dengan itu PSBS Biak menang agregat dengan skor 5-1 atas Persiraja. Pada leg pertama PSBS bermain imbang 1-1 melawan Persiraja di Stadion Langsa pada 25 Februari 2024. Gol tunggal Semen Padang dicetak oleh Ahmad Ihwan pada menit ke-22. Dengan hasil itu Semen Padang menang dengan agregat 2-1 atas Maluku United. Semen Padang yang lolos ke final dipastikan promosi ke Liga 1 musim depan. Berikut jadwal final antara PSBS Biak versus Semen Padang. 5 Maret 2024, PSBS Biak versus Semen Padang. 9 Maret 2024, Semen Padang versus PSBS Biak. Syarat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung di grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Akibatnya Timnas Indonesia kini menempati posisi juru kunci grup F dengan 1 angka. Sama persis dengan Filipina di tempat ketiga, sementara itu posisi 1 dan 2 diisi Irak dan Vietnam yang mengkoleksi 6 dan 3 angka. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sekaligus melaju ke Piala Asia 2027. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana syarat Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan 9 angka dari 4 laga tersisa. Untung bagi Timnas Indonesia, 3 dari 4 laga sisa dimainkan di kandang sendiri, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret 2023 dan tandang ke markas Vietnam pada tanggal 26 Maret 2024. Selanjutnya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Jika Timnas Indonesia 2 kali menang atas Vietnam serta menumbangkan Filipina, koleksi 10 angka sudah cukup meloloskan skuad Garuda ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Vietnam yang menjadi rival terdekat Timnas Indonesia sudah tak mungkin lagi mengejar. Andai 2 kali kalah dari Timnas Indonesia, perolehan poin maksimal Vietnam hanya 9 angka. Skuad Golden Star juga sulit mengemas 6 poin tambahan di 2 laga sisa, mengingat 1 laga diantaranya harus tandang ke markas Irak. Bagaimana jika Timnas Indonesia hanya mendapat 4 poin dari 2 laga kontra Vietnam? Peluang lolos juga masih terbuka andai kondisi itu terjadi. Jika mendapatkan tambahan 4 poin melawan Vietnam dan menang atas Filipina, koleksi poin Timnas Indonesia menjadi 8 angka. Raihan 8 angka akan meloloskan skuad Garuda, asalkan Vietnam hanya mendapatkan tambahan 3 poin dari 2 laga sisa kontra Irak tandang dan Filipina kandang. Bagaimana jika Vietnam imbang atas Irak dan menang kontra Filipina? Andai kondisi itu terjadi, koleksi poin Timnas Indonesia dan Vietnam sama-sama 8 angka. Timnas Indonesia akan unggul head to head.
mengingat rekor pertemuan dijadikan tolak ukur utama ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama. Sekarang harapannya pemain-pemain terbaik timnas Indonesia bisa segera bergabung, termasuk Tom Hai, SC Herven, dan Ragnar Oratmangun, Fortuna Sittard. Meski peluangnya kecil, harapannya dua nama ini bisa diturunkan saat timnas Indonesia bentrok Vietnam bulan depan. Piala AFF resmi ganti nama jadi ASEAN Cup, kick off pada 23 November 2024. Badan Sepak Bola Tertinggi Asia Tenggara atau AFF resmi mengubah nama turnamen Piala AFF. Turnamen Piala AFF sendiri bakal diganti menjadi ASEAN Cup. Pengumuman tersebut disampaikan oleh AFF melalui laman resminya pada Kamis 29 Februari 2024. AFF meluncurkan identitas dan brand baru untuk ASEAN Cup 2024, tulis AFF dalam judul rilis di situs resminya pada Kamis 29 Februari 2024. AFF juga menciptakan logo baru sebagai langkah untuk menyambut turnamen ASEAN Cup 2024. Turnamen ASEAN Cup 2024 menjadi edisi ke-15 sejak dilangsungkan kali pertama pada tahun 1996. Turnamen ASEAN Cup 2024 bakal digelar pada 23 November hingga 21 Desember 2024. Sebanyak 10 negara bakal memperebutkan gelar juara pada ajang ASEAN Cup 2024. Presiden AFF, Keith Samet, mengatakan logo baru ini mencerminkan semangat pada para penggemar sepak bola ASEAN terhadap perhelatan turnamen terbesar di Asia Tenggara. Logo baru ini memberikan identitas visual yang berada, terarah, dan bermakna pada ASEAN Cup 2024, ujar Keith Samet dalam rilis resmi AFF. Hal ini antara lain mencerminkan semangat para penggemar sepak bola ASEAN terhadap perhelatan sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Logo baru ini juga terus mewujudkan solidaritas yang tak terpatahkan, semangat pantang menyerah, budaya yang beragam, dan semangat bersama terhadap sepak bola di wilayah kami, kata Keith Samet menambahkan. Timnas Indonesia bakal tampil pada ajang ASEAN Cup 2024. Berdasarkan rilis resmi, drawing ASEAN Cup 2024 bakal dilangsungkan pada 21 Mei 2024. Drawing bakal dilangsungkan di kota Hanoi, Vietnam. Sepanjang sejarah, Thailand menjadi tim tersukses di ajang ASEAN Cup. Thailand sukses memboyong 7 trofi sepanjang sejarah penyelenggaraan. Pesaing terdekat dari Thailand adalah Singapura 4 kali dan Vietnam 2 kali. Sementara timnas Indonesia belum pernah sekalipun menjadi juara. Prestasi terbaik timnas Indonesia adalah menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Pada turnamen terakhir di edisi 2022, timnas Indonesia sukses lolos dari fase grup. Sayang, langkah skuad asuhan Sintayong terhenti di tangan Vietnam pada babak semifinal. Timnas Indonesia kalah dengan agregat 0-2, namun Sintayong ada kemungkinan untuk tidak bersama timnas Indonesia lagi jika tidak memperpanjang kontrak kebersamaan setelah kontraknya habis pada Juni 2024.